Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali meskipun ini secara virtual. Semoga kalian selalu sehat selama pandemi ini. Mudah-mudahan tahun depan udah berlalu semua pandemi ini ya. Nah ini pertemuan pertama setelah UTS pada mata kuliah pemasaran hasil perikanan. Nanti pada bagian kedua mata kuliah ini nanti saya dan Pak Saki akan membagi dua pertemuan. Dan selama pertemuan ini, 7 pertemuan ini, jadi yang seperti kemarin kan Ibu Meski sampai Ibu Eda. Nah ini nanti setelah saya berarti Pak Saki yang melanjutkan. Nah pada pertemuan pertama setelah UTS ini, kita akan belajar tentang penentuan harga produk perikanan. Nah karena ini pertemuan ke-9 namun di RPP, ini masuk pada dua pertemuan sekaligus, yaitu pertemuan 9 dan 10. Jadi ini satu pokok bahasan untuk dua pertemuan. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Nanti akan ada tugas, dan tugasnya itu akan saya bagi dua. Yang sebagian untuk yang pertemuan sekarang, yang satu lagi untuk pertemuan untuk besok. Jadi kalian bisa ada waktu lah untuk mengerjakan lebih panjang untuk mengerjakan tugas yang kedua. Oke. Baik, kita langsung lanjutkan saja. Jadi ini saya akan membagikan video. Nanti setiap pertemuan saya usahakan untuk membuat video. Selain kalian mendapatkan PowerPoint, juga ada video penjelasan sedikit biar menambah pemahaman kalian. Dan juga akan saya setiap pertemuan akan saya kasih tugas dan kuis di pertemuan keempat nanti. Yang di saya nanti pertemuan 1 sampai 3 ada tugas. Pertemuan yang keempat nanti saya kasih kuis nanti. Jadi kalian siap-siap lah belajar. Oke, baik kita mulai saja. Ini penentuan harga produk perikanan. Jadi tujuan dari mata pertemuan ke-9 dan 10 ini, itu kalian mampu memahami dan menghitung harga produk perikanan. Jadi harga-harga yang sebenarnya itu kan harga di pasar, itu harga dimanapun, harga yang kita dapat di manapun, baik di pasar maupun online atau siapapun yang pernah menjual sesuatu, itu tidak ujuk ada begitu. Minimal tuh dia melihat harga di yang pesaing, atau dia mengkalkulasikan dia punya biaya. Nah, tujuan mata kuliah pertemuan khusus ini seperti melengkapi apa yang sudah kalian dapatkan di matematika bisnis, ekonomi umum, dan sekarang di pemasaran sekolah. Nanti di studi kalian kan kalian dapat lagi. Jadi bagaimana menentukan harga jual sebuah produk gitu, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, untuk menentukan harga produk ini, uh, ada ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Kalau nanti secara sederhana dan parsial itu sudah didapatkan di matematika bisnis, kalian lihat waktu penentuan harga itu. Atau misalnya yang kalau kata kalian lihat tuh yang penerapan diferensial di pertumbuhan UAS matematika bisnis, atau kalau di ekonomi umum tuh yang di biaya-biaya produksi, misalnya marginal cost. Jadi harga itu dia mencerminkan, dia harus mengcover biaya tadi tuh, marginal cost, total cost, biaya rata-rata, AC, TC, MC, sehingga nanti MR-nya itu sama, minimal sama, supaya ada BP. Nah, untuk itu maka yang harus kita pahami pertama itu kan, ini kan kita melihat tentang penentuan harga. Maka yang pertama kalian pahami itu adalah apa itu harga. Nah, jadi kalau harga itu, dia itu sudah dalam bentuk nilai yang bisa kita pakai. Kalau zaman dulu kan mereka kan ada tuh. Dulu tuh garam, garam pas zaman-zaman dulu, sebelum 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 kerajaan-kerajaan itu garam itu adalah mata uang di Romawi. Jadi mereka membeli barang dengan garam. Setelah garam, dia ganti ke perak, tembaga. Habis itu dari ganti ke emas, terus mereka bisa buat uang, koin, hingga sekarang uang seperti biasa. Jadi itu, yaitu apapun yang sudah dihargai, yang memiliki nilai untuk transaksi, ya itu harga. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang harga diri. Kalau harga diri kan tidak memiliki nilai, itu kan seperti abstrak. Tapi kalau ini kita dalam bisnis itu harga benar-benar nominal. Jadi kalau harga diri, contohnya nih, harga diri, ya kita punya harga diri langsung kan ada yang oke, kalau harga diri berapa gitu. Jadi ketika sudah ternominalkan itu disebut harga, yang mencerminkan nilai yang kita punya
diri atau kita punya produk. Jadi sesuatu yang mencerminkan kita punya produk, itu disebut harga. Oke, nilainya itu. Nah, kemudian penentuan harga itu dilakukan biasanya itu ditentukan oleh banyak faktor. Biasanya itu tadi kan sudah saya singgung tuh biaya tuh, biaya. Kita menentukan harga tuh harus minimal sama dengan biaya atau melebihi biaya sedikit supaya kita untung. Jangan di bawah biaya, kalau biaya pasti kan kita rugi. Jadi makanya harga tuh penting. Nah, yang kedua juga jangan menaikkan harga terlalu tinggi. Kita juga harus memperhatikan kita punya pesaing. Ketika kita punya pesaing buat harga segini, maka kita bisa ambil margin keuntungan berapa dari mereka. Untuk itu maka kita harus lihat kita juga selain lihat kita punya biaya, kita punya pesaing, kita juga harus lihat kita punya produk. Kalau memang produk kita memang bagus sekali dan memang banyak, misalnya contohnya ini, kalau kita jual lobster, lobster ini, lobster itu besar, segar dan bagus dibandingkan dengan kita punya pesaing sana, itu pesaing dia jual tuh beku misalnya. Nah, kita punya produk ini bisa kita hargai lebih mahal dari punya mereka. Tapi kalau misalnya kita misalnya kebalik, mereka punya segar, kita punya beku yang sudah lama dan kita tinggal ini kita jual lagi, itu kita jangan membuat harga kita lebih mahal dibandingkan punya mereka karena konsumen akan lari ke sana. Jadi kita seperti mengarahkan konsumen secara tidak langsung ke produk pesaing karena kita membuat harga yang keliru. Nah, jadi beberapa itu kan jadi itu minimal yang kalian pahami pertama tuh tiga itulah: biaya, pesaing, sama kita punya produk, kita punya komoditi. Nah, nanti di strategi harga itu nanti ada juga nih, misalnya contohnya kita mengikuti harga pesaing atau kita mengikuti harga perusahaan yang besar atau nelayan yang besar yang punya punya kapasitas besar, atau kita menggunakan strategi diskon dan lain itu pengembangan selanjutnya. Tetapi yang ingin saya tekankan pertama adalah itu kalian paham dulu tuh apa itu harga, bagaimana kira-kira apa yang dibutuhkan untuk menentukan harga. Oke, sini. Nah, untuk jadi itu yang seperti saya sebutkan itu. Jadi itu gini, harga itu tidak kekal gini. Contoh gini, saya misalkan kita menilai seseorang cantik atau ganteng atau baik atau jahat itu bukan dari dianya itu, tapi dari kita. Nah, kita bisa menilai seorang baik kan ada tuh ada kriterianya kan. Contohnya dia baik dalam dia baik berarti dia tuh tidak sombong misalnya. Dia tidak pelit atau dia kalau membantu tidak pamrih, itu kan beberapa kriteria. Nah, harga-harga ini ketika kita sudah tentukan harga misalnya 10.000, maka ada kriterianya apakah 10.000 itu sesuai atau tidak. Nah, pertama itu kita lihat dari kita punya permintaan konsumen. Kalau misalnya kita 10.000, tapi yang beli itu banyak, maka biasanya tuh kalau misalnya beli ya banyak, biasanya tuh harganya itu akan cenderung naik. Karena kan permintaan kan, kayak kalau kalian ingat itu yang tiba-tiba isi sama uh, ekonomi umum yang ada grafik tuh segitiga grafik potongan tuh. Jadi ketika permintaan naik dengan supply tetap, maka biasanya itu akan meningkatkan harga. Nah, untuk itu maka kalian harus memperhatikan juga itu permintaan itu. Jadi ketika kalau sekarang kan, kalau dulu kan harga masker kan orang buang-buang di jalan, jadi kayak 10.000 atau 10.000 satu pak misalnya, atau 10.000 10 misalnya. Sekarang 10.000 satu, karena permintaannya banyak, karena situasinya berubah. Karena tuh jadi poin B nih, target share-nya tuh berubah. Jadi kan sekarang kan semua orang pakai masker. Kalau dulu kan cuma yang bawa motor atau yang kemana gitu, jarang, atau yang di rumah sakit. Tapi kalau sekarang kan semua pakai masker. Kayak tadi market share-nya masker jadi besar. Nah, kalau seperti ikan. Ikan kalau dibandingkan ikan-ikan besar, ikan teri kan yang makan sedikit saya yang mau makan ikan teri. Tapi kalau misalnya tiba-tiba semua orang mau makan ikan teri, maka harga ikan teri akan naik. Karena permintaannya naik. Jadi itu kalian harus perhatikan tuh. Kemudian kalian juga tadi saya juga bagaimana yang di poin C, reaksi pesaing. Jadi kalian harus perhatikan pesaing. Kalau ketika kalian menurunkan harga, ketika pesaing turun, maka kalian harus hati-hati karena mungkin ada perang harga. Perang harga tuh biasanya menguntungkan konsumen tapi menguntungkan kalian sebagai pengusaha. Jadi jangan itulah, kecuali kalau kalian punya perusahaan besar yang bisa merugi sedikit lah dengan tidak yang penting kalian bisa menyerang, kalian punya pesaing. Tapi ya sebenarnya jangan, kan kalian juga sudah belajar tuh etika wirausaha. Nanti di semester genap nanti ada etika wirausaha. Jadi pengembangan karakter wirausaha nanti ada. Jadi bagaimana kita berwirausaha secara lebih beretika supaya kan
kalian kan seperti berjuang di lahan yang sama, jadi jangan saling, nah, nanti kita saling. Nah, yang poin E ini, jadi kalian juga perhatikan bauran pemasarannya. Jadi kalau di kalau atau di marketing bisa, jadi kalian harus perhatikan semua, jadi produk place dan lain itu kalian harus perhatikan sampai dia punya segmentasi targeting sama uh, segmentasi targeting positioning. Jadi itu kalian juga perhatikan semua. Artinya bahwa kalian punya produk itu harus benar-benar pas di situasi yang pas. Jangan kalian jual ikan di misalnya, jangan kalian jual ikan misalnya di eh, daerah-daerah pegunungan misalnya, ini kan tidak tahu, makanya contohnya jangan jual ikan di Papua tapi di daerah-daerah saya Timika, karena saya pernah kirim ikan ke Timika itu kurang laku karena orang di Timika kota itu tidak biasa makan ikan seperti kita sini. Jadi lakunya tuh di perusahaan. Jadi akhirnya kita bawa ke perusahaan baru laku. Jadi itu tuh kita harus memperhatikan kondisi juga. Jadi tidak semua harga itu bisa berlaku sama ke semua 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 tempat, semua waktu, semua momentum, semua kondisi. Jadi kita harus perhatikan itu semua. Oke? Jadi itu kira-kira agak kemudian lanjutan yang tadi. Jadi itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang penting itu kalian harus memperhatikan itu biaya produksi, pesaing, sama kalian punya produk apa. Nah, nanti dikembangkan secara lebih detail di sini. Jadi ketika itu maka ketika menentukan kita, ya tadi saya singgung tuh, misalnya kita harga 10.000, sehingga kita punya harga 9.000, Pak, misalnya 9.500. Apa? Yaitu karena ada gap 500 dengan kita punya pesaing, maka kita harus memperhatikan kita punya produk apa, kita produk lebih baik dari punya mereka atau tidak. Ketika kita punya produk terlalu atau sama atau kurang begitu bagus, maka harga itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi akhirnya apa, kita punya apa ya, ROC atau return on capital atau pengembalian modal itu akan menurun karena yang beli akan beli lebih sedikit dibanding kita. Saja kita menentukan harga itu harus benar-benar berhati-hati karena sekali lagi tuh, yang penting kan kita kan sebagai pengusaha kan yang penting kan untung. Untung itu harus konsisten dan jangka panjang, jangan hanya sekarang gitu. Kalau misalnya sekarang cuma sekarang saja, maka biasanya tuh kita punya untung itu akan cenderung jangka pendek, dan jangka pendek itu kan tidak baik karena mungkin kita bisa rugi nanti